Salam sehat buat kita semua dan tetap menjaga kesehatan. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran fisika untuk kelas 12 kimia. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah rangkaian seri RC, yang kedua rangkaian seri RL, yang ketiga rangkaian seri LC. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan pembahasan yang pertama, yaitu rangkaian seri RC. Bentuk rangkaiannya adalah seperti ini, di mana komponen resistor dan komponen kapasitor itu disusun tanpa ada percabangan. Selanjutnya, kedua ujung komponen dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau sumber tegangan AC yang disimbolkan seperti ini. Kemudian kita perhatikan prinsip fase rangkaian RC seri. Ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah tegangan resistor atau VR sefase dengan arus I. Maksudnya sefase memiliki arah yang sama pada sudut yang sama. Yang kedua, tegangan kapasitor atau VC tertinggal oleh arus I sebesar 90 derajat atau sebesar V/2. Yang berikutnya adalah mengenai fasor tegangan. Fasor ini singkatan dari fase vektor. Berarti fasor tegangan adalah memperlihatkan arah tegangan dari resistor dan arah tegangan dari kapasitor. Nah, sekarang kita misalkan yang ini, arah ke atas adalah posisi sudut positif 90 derajat dan posisi ke bawah itu adalah negatif 90 derajat. Sedangkan arah horizontal ini menyatakan posisi sudut sama dengan 0 derajat. Dari poin yang pertama tadi disebutkan bahwa tegangan resistor VR sefase dengan arus listrik, artinya memiliki arah yang sama seperti ini. Apabila memiliki arah yang sama, maka sudut antara keduanya ini akan sama dengan 0 derajat. Sedangkan dari poin yang kedua disebutkan bahwa tegangan daripada kapasitor tertinggal. Kalau dia tertinggal berarti arah vektornya itu adalah ke bawah. Ya, arah vektornya ke bawah seperti ini. Nah, yang berikutnya kita perhatikan grafik sinusoidal tegangan terhadap sudut fase, ya. Kenapa ada grafik sinusoidal ini? Itu disebabkan karena arus dan tegangan bolak-balik itu nilainya selalu berubah-ubah terhadap waktu. Sedangkan arus dan tegangan searah atau arus tegangan DC, nilai tegangannya itu adalah selalu konstan. Kita perhatikan ini, yang ke atas atau arah vertikal ini menyatakan arah daripada tegangan, sedangkan arah horizontal ini menyatakan posisi sudut atau omega dikalikan dengan T. Maka kita perhatikan di sini, tegangan resistor itu akan memiliki arah yang sama dengan arus listrik yang seperti ini. Sekali lagi. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa ketika V resistor, tegangan resistor dan arus I mencapai puncaknya masing-masing, ya perhatikan di sini puncaknya masing-masing, itu posisi sudutnya sama, yaitu V/2. Artinya memiliki arah yang sama. Sedangkan untuk tegangan kapasitor tertinggal oleh arus listrik, maka grafiknya akan seperti ini. Sekali lagi. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa tegangan kapasitor, ya tegangan kapasitor ketika mencapai puncaknya itu posisi sudutnya sudah sebesar V. Sedangkan arus tadi mencapai puncaknya itu pada posisi V/2. Berarti di sini ada selisih sudut sebesar V dikurang V/2 berarti sama dengan V/2. Selanjutnya kita perhatikan persamaan yang berlaku untuk rangkaian RC seri. Yang pertama adalah persamaan hambatan rangkaian yang disebut juga dengan impedansi dengan simbol Z, di mana Z itu sama dengan akar dari R kuadrat tambah XC kuadrat, dan XC itu merupakan hambatan pada kapasitor yang disebut juga dengan reaktansi kapasitif yang sama dengan 1/omega dikalikan dengan C. Persamaan yang kedua adalah mengenai arus rangkaian atau arus I. Arus rangkaian I akan sama dengan V/Z. Ini sesuai dengan persamaan hukum Ohm,
di mana arus itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dan yang perlu kita ingat kembali bahwa apabila komponennya dihubungkan secara seri, berarti arusnya akan sama. Artinya bahwa arus resistor itu sama dengan arus kapasitor akan sama dengan arus pada rangkaian. Yang ketiga adalah tegangan rangkaian. Nah, sekarang kita perhatikan kembali fasor tegangan ini, di mana sudut yang dibentuk oleh tegangan resistor dan tegangan kapasitor itu sama dengan 90 derajat. Berarti nilai tegangan rangkaian itu bisa kita tentukan dari persamaan akar dari VR kuadrat tambah VC kuadrat. Yang keempat adalah persamaan untuk tegangan komponen. Komponen itu artinya adalah resistor dan kapasitor. Maka tegangan pada R itu akan sama dengan VR sama dengan I dikalikan dengan R. Kemudian tegangan pada C itu akan sama dengan VC sama dengan I dikalikan dengan hambatannya sama dengan XC. Yang kelima adalah mengenai sudut fase atau theta. Sudut fase ini artinya adalah sudut pergeseran antara arus dengan tegangan. Berarti arus yang mana? Arus rangkaian dengan tegangan rangkaian. Untuk menentukan besarnya sudut fase ini, kita bisa menggunakan persamaan dari tangen theta akan sama dengan negatif VC dibagikan dengan VR akan sama dengan negatif XC dibagikan dengan R. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensi 25 Hz, mengalir melalui hambatan R 200 ohm dan kapasitor C sama dengan 100 per V mikrofarad disusun secara seri. Pertanyaannya adalah bagian A hambatan rangkaian, B arus rangkaian, C tegangan pada R dan C, D tegangan total. Kita perhatikan pembahasan soal ini. Dari informasi soal disebutkan V sama dengan 200, F 25 Hz, R 200 ohm, kapasitas kapasitor C 1000 per V mikrofarad. Kita ubah ke dalam satuan farad akan sama dengan 10 pangkat negatif 4 per V farad. Kita jawab pertanyaan bagian A, hambatan pada rangkaian. Terlebih dahulu kita tentukan hambatan pada kapasitornya ya, di mana hambatan kapasitor itu sama dengan XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 VF dikalikan dengan C sama dengan 1 per 2V dikali 25 dikali 10 pangkat negatif 4 per V. V-nya kita matikan, maka nilai XC akan sama dengan 200 ohm. Sehingga hambatan rangkaian Z itu kita tentukan dari persamaan ini. Kita masukkan harga-harganya semua ya. R-nya tadi 200, kemudian XC-nya juga 200, maka nilai Z atau hambatan rangkaian sama dengan 200 akar 2 ohm. Kita masuk untuk pertanyaan bagian B, arus rangkaian. Arus rangkaian I sama dengan V per Z sama dengan 200 dibagi Z-nya tadi 200 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Ini kita rasionalkan berarti sama dengan setengah akar 2 ampere. Untuk bagian C, tegangan pada R dan tegangan pada C. Inilah tadi yang dimaksud tegangan komponen ya. Tegangan komponen berarti VR dan VC. Tegangan pada resistor VR itu sama dengan I dikali R sama dengan arusnya tadi setengah akar 2 dikalikan dengan 200 sama dengan 100 akar 2 volt. Untuk tegangan pada kapasitor VC sama dengan arus kali XC sama dengan setengah akar 2 dikalikan dengan 200 sama dengan 100 akar 2 volt. Yang terakhir bagian D, tegangan total rangkaian kita tentukan dari persamaan V sama dengan akar dari VR kuadrat tambah VC kuadrat. Kita masukkan harga-harganya, maka nilai tegangan rangkaian akan sama dengan 400 volt. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu rangkaian seri RL. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Komponen resistor dan induktor dirangkai tanpa memiliki percabangan dan kedua ujung-ujung daripada komponen ini dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Prinsip fase rangkaian RL seri ada dua. Yang pertama, tegangan resistor VR sefase atau memiliki arah yang sama dengan arus I. Yang kedua, tegangan induktor atau VL mendahului arus I dengan beda fase V per 2 atau 90 derajat. Kita lihat fasor tegangannya.
Ini kembali ke atas kita misalkan positif 90 derajat, ke bawah negatif 90 derajat, kemudian horizontal posisi sudut sama dengan 0 derajat. Tegangan resistor dan arus itu sefase, berarti sudutnya sama dengan 0 derajat ya. Ini satu arah ya dengan arus, maka sudutnya sama dengan 0 derajat. Kemudian disebutkan di sini tegangan induktor mendahului. Kalau dia mendahului berarti arahnya kita buat ke atas ya, arahnya kita buat ke atas. Selanjutnya kita perhatikan grafik sinusoidalnya ya, grafik sinusoidalnya untuk rangkaian seri RL. Nah, ini arah ke atas, arah tegangan, arah horizontal menyatakan posisi sudut. Kita perhatikan kembali, tegangan resistor dan arus memiliki arah yang sama seperti ini. Sekali lagi. Nah, kembali kita perhatikan ya, bahwa tegangan resistor dan arus ketika mencapai puncaknya masing-masing memiliki posisi sudut yang sama. Berarti arahnya akan sama. Nah, sedangkan tegangan induktor itu mendahului arus. Nah, kalau mendahului grafiknya seperti ini, kita perhatikan. Sekali lagi. Iya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa tegangan daripada induktor atau VL, kita perhatikan di sini, itu sudah terjadi sebelum arus mencapai puncaknya ya. Tegangan puncak daripada induktor itu terjadi sebelum arus mencapai puncaknya. Bedanya sama dengan V/2 atau sama dengan 90 derajat. Kita perhatikan persamaan untuk RL hubungan seri. Yang pertama hambatan rangkaiannya yang sama dengan impedansi disimbolkan dengan Z. Z akan sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat, di mana XL itu merupakan hambatan pada induktor yang disebut dengan reaktansi induktif yang sama dengan omega dikalikan dengan L. Yang kedua adalah arus rangkaian. Arus rangkaian sama dengan E V per Z. Yang ketiga tegangan rangkaian. Nah, kita perhatikan kembali tegangan VL dan tegangan R itu tetap membentuk sudut 90 derajat, sehingga nilainya kita tentukan V akan sama dengan akar dari VR kuadrat tambah VL kuadrat. Yang keempat tegangan komponen. Tegangan pada resistor itu sama seperti sebelumnya, VR sama dengan I dikalikan dengan R. Tegangan pada L akan sama dengan VL sama dengan I dikalikan dengan hambatan pada induktor atau XL. Yang kelima adalah sudut fase atau theta, di mana sudut fase ini adalah merupakan sudut pergeseran antara arus dengan tegangan, arus rangkaian dan tegangan rangkaian. Untuk menentukan besarnya sudut fase ini, persamaannya adalah tangen theta sama dengan VL dibagi VR yang sama dengan XL dibagikan dengan R. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah resistor R 600 ohm dirangkaikan seri dengan sebuah induktor L sama dengan 4 Henry. Kemudian kedua ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini ada persamaannya, VAC sama dengan 220 akar 2 sinus 200 T. Pertanyaannya adalah bagian A arus maksimum, bagian B arus efektif. Kita perhatikan pembahasan soal ini. Nah, rangkaiannya bisa kira-kira seperti ini. Ini adalah R 600 ohm, kemudian induktor ya, induktansinya sama dengan 4 Henry. Ini persamaan tegangan daripada bolak-balik ini. Jadi ketahui R-nya 600, L-nya 4 Henry, VAC-nya ini persamaannya. Nah, perhatikan kalau diberitahukan persamaan tegangan ya seperti ini, persamaan tegangan sesaat, maka kita langsung bisa menentukan nilai tegangan maksimum ya. Inilah merupakan nilai tegangan maksimumnya. Kemudian yang 200 ini merupakan nilai omega atau kecepatan sudut. Kita perhatikan pertanyaan bagian A tadi, menentukan arus maksimum ya. Sebelum kita menentukan arus maksimum, terlebih dahulu harus kita peroleh nilai impedansinya. Lalu untuk menentukan impedansi, kita tentukan hambatan pada induktor yang sama dengan XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Maka XL sama dengan 200 dikalikan dengan 4 sama dengan 800 ohm.
sehingga impedansinya sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat. Kita masukkan harga-harganya, ya, maka nilai impedansi itu akan sama dengan 1000 ohm. Maka arus bisa kita peroleh. Yang ditanya arus maksimum, berarti yang kita masukkan adalah tegangan maksimum, ya. Tegangan maksimum tadi sama dengan 220 akar 2. Ya, berarti I maksimum sama dengan 220 akar 2 dibagikan dengan Z tadi 1000 akan sama dengan 0,22 akar 2 ampere. Untuk menentukan arus efektif, ini persamaannya sudah ada pada pembelajaran sebelumnya, di mana arus efektif itu sama dengan arus maksimum dibagi dengan akar 2, maka arus efektif akan sama dengan 0,22 akar 2 dibagikan dengan akar 2 itu akan sama dengan 0,22 ampere. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu rangkaian seri LC. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Komponen induktor dan kapasitor disusun tanpa ada percabangan. Kemudian kedua ujung-ujung komponen dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Yang berikutnya adalah prinsip fase rangkaian LC seri. Yang pertama, tegangan induktor atau VL mendahului arus dengan beda fase 90 derajat. Yang kedua, tegangan kapasitor VC tertinggal dengan arus dengan beda fase 90 derajat. Fasor tegangannya adalah seperti ini, ya. Perhatikan bahwa tegangan induktor itu mendahului, ya. Kalau dia mendahului tadi berarti arahnya ke atas, ya. Kita perhatikan ini. Sedangkan untuk kapasitor tertinggal, ya, tertinggal dengan arus berarti arahnya adalah ke bawah, ya. Arahnya ke bawah karena tegangan kapasitor tertinggal dengan arus sebesar 90 derajat. Kemudian kita perhatikan grafik sinusoidalnya, ya, grafik sinusoidalnya. Nah, kembali arah ke atas ini adalah menyatakan arah tegangan. Arah horizontal menyatakan posisi daripada sudut. Nah, kita perhatikan di poin yang pertama tadi, tegangan induktor itu mendahului arus, ya, dengan beda fase 90 derajat, ya. Kita perhatikan grafiknya. Sekali lagi. Ya. Nah, di sini tegangan mendahului arus, ya, karena puncak tegangannya di sini, puncak arusnya di sini, maka beda fasenya adalah V per 2, V per 2. Sedangkan tegangan daripada kapasitor tertinggal dengan arus, maka grafiknya adalah seperti ini. Ya, sama seperti pada pembahasan sebelumnya, ya. Ketika kapasitor mencapai puncaknya yang di sini, ya, itu dia tertinggal, ya, tertinggal 90 derajat, atau lebih jelas kita perhatikan yang ini. Ini puncak daripada tegangan kapasitor, posisi sudutnya adalah V, kemudian arusnya di sini adalah V per 2, berarti bisa dikatakan tegangan kapasitor itu tertinggal. Artinya arus lebih dulu mencapai puncaknya dengan beda fase V per 2. Persamaan untuk LC seri, yang pertama adalah persamaan hambatannya atau impedansi. Nah, di sini lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Jika XL lebih besar daripada XC, maka Z atau impedansi sama dengan XL dikurangkan dengan XC. Jika XC lebih besar daripada XL, maka impedansi Z akan sama dengan XC dikurangkan dengan XL. Yang terakhir, jika XL sama dengan XC, maka Z itu akan sama dengan 0. Yang kedua, untuk tegangan rangkaian atau V. Jika VL lebih besar daripada VC, maka V akan sama dengan VL dikurangkan dengan VC. Yang berikutnya, jika VC lebih besar daripada VL, maka tegangan rangkaian V sama dengan VC dikurangkan dengan VL. Dan jika VL sama dengan VC, maka tegangan rangkaian bernilai 0. Untuk sudut fase rangkaian θ, tangen θ itu akan sama dengan VL dikurangkan dengan VC, atau sama dengan arus dikalikan dengan dalam kurung XL dikurangkan dengan XC. Kita perhatikan contoh soal yang ketiga.
Suatu rangkaian LC seri dipasang pada tegangan listrik bolak-balik 90 volt dan frekuensi 60 Hz. Jika induktansi L 26,5 mH dan kapasitas kapasitor C sama dengan 106 mikrofarad, tentukanlah A. hambatan rangkaian, B. tegangan rangkaian. Kita perhatikan pembahasannya. Dari soalnya disebutkan F 60 Hz, L sama dengan 26,5 mH, kita ubah ke dalam Henry sama dengan 26,5 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Tegangan efektif itu sama dengan 90 volt. C sama dengan 106 mikrofarad sama dengan 106 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Untuk pertanyaan bagian A, hambatan rangkaian atau Z, kita tentukan dulu hambatan pada C. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 V F dikalikan dengan C. Maka jika kita masukkan harga-harganya semua dari yang diketahui ini, maka nilai XC sama dengan 25 ohm. Kemudian hambatan pada induktor L, yaitu sama dengan XL sama dengan omega dikali L sama dengan 2V dikali F dikalikan dengan L. Kita masukkan harga-harga yang diketahui, maka kita peroleh XL sama dengan 10 ohm. Karena XC lebih besar daripada XL, maka hambatan rangkaian atau Z itu sama dengan XC dikurangkan dengan XL, maka Z sama dengan 25 dikurang 10 itu sama dengan 15 ohm. Untuk bagian B, tegangan rangkaian. Nah, kita cari dulu arusnya ya. Arus rangkaian I sama dengan V per Z. Maka arus I sama dengan 90 dibagikan dengan 15 itu sama dengan 6 ampere. Maka kita tentukan terlebih dahulu tegangan komponennya. VL sama dengan I dikali XL sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60 volt. Kemudian VC sama dengan I dikali XC sama dengan 6 dikalikan dengan 25 sama dengan 150 volt. Sekarang kita bandingkan nilai tegangan VC dan VL ya. Ternyata tegangan VC itu lebih besar daripada VL, sehingga tegangan rangkaian itu sama dengan VC dikurangkan dengan VL sama dengan 150 dikurang dengan 60 sama dengan 90 volt. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat.